Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ketua dan segenap pengurus DKM Jabal Nur yang Allah muliakan, jamaah salat tarawih yang Allah cintai, mohon izin pada kesempatan kultum tarawih malam ini menyampaikan topik Ramadan adalah syahrul doa. Ramadan dikenal sebagai syahrul Quran, semua orang tahu. Ramadan juga dikenal sebagai syahrul sabr, bulan kesabaran. Insyaallah kita juga faham. Ada satu lagi bahwa Ramadan itu adalah merupakan syahrul doa, bulan doa. Ada 5 hal menurut hemat saya yang patut kita ketahui tentang doa tersebut. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Ya'la, "Ad-du'a silahul mu'min", bahwa doa itu adalah senjatanya orang beriman. Betapa banyak problem-problem hidup ini tidak bisa diselesaikan oleh ikhtiar kita, tapi ternyata bisa diselesaikan oleh doa-doa kita. Bahkan ketika perang Badar, Rasulullah SAW berdoa amat sangat serius, luar biasa, sehingga kemudian sampai sorban beliau terjatuh saking seriusnya. Dan kita sama-sama tahu dalam sejarah betapa ada disparitas yang jomblang antara kekuatan Rasulullah dan para sahabat dengan musuh, 3 kali lipat kekuatan musuh. Toh pada akhirnya ending dari peperangan ini dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Salah satu faktornya adalah doa Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "La yaruddu qada'a illa bidu'a." Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali Allah melalui doa-doa kita. Jamaah yang saya muliakan, setiap yang kita minta kepada Allah, konten isinya adalah kebaikan, insya Allah didengar oleh Allah. Dan ketika kita meminta kepada Allah berdoa, maka sangat boleh jadi betapa sebenarnya kita harusnya menerima takdir-takdir buruk, tapi lantaran doa-doa kita, maka alhamdulillah takdir-takdir buruk itu diganti oleh Allah menjadi takdir-takdir baik adanya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, setiap doa orang beriman sebenarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala asal memenuhi syarat. Syaratnya tidak perlu banyak-banyak, sebenarnya hanya 2. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakan, aku ini dekat dan aku kabulkan setiap orang yang memohon dan meminta kepadaku, asal 2 syaratnya terpenuhi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu li tafsirnya adalah taat atau menuruti semua yang Allah perintahkan dan tidak mengerjakan apa yang Allah larang. Wal yu'minu bi maknanya yakin bahwa Allah itu rahmatnya bahkan lebih luas dari lautan luas. Betapa amat sangat mudah Allah mengabulkan doa 8 miliar katakanlah, atau yang mukmin adalah 1,9 miliar. Bagi Allah tidak ada masalah apapun. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dan ketaatan tadi adalah modal utama agar doa-doa kita dikabulkan, karena Allah sudah menjanjikan semua doa orang-orang beriman sebenarnya dikabulkan. Yang keempat, di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menjanjikan berkait bahkan dengan Ramadan, salasun, ada 3 golongan manusia, la turaddu da'watahum, yang Allah tidak tolak doanya. Siapa mereka? Imamun adil, pemimpin yang adil, wal mazlum, orang-orang yang teraniaya, dia tidak mampu membalas di dunia. Kemudian yang ketiga, as-shaim hatta yuftir,
yaitu orang yang puasa sampai dia kemudian iftar. Bayangkan, dari mulai fajar sampai iftar, itu ada waktu yang begitu leluasa, apalagi malamnya. Dan yang terakhir terkait dengan doa itu adalah bahwa cara Allah menjawab doa-doa orang beriman ada 5 macam. Yang pertama ada yang cash, ada yang langsung, maksudnya timingnya tidak terlalu lama. Hajat dan waktu dikabulkannya tidak terlalu lama. Ini tentu orang-orang pilihan. Yang kedua ada yang agak long time, agak ditunda adanya, tapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu timing, menunggu waktu yang tepat. Ya, kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 216 itu, asa an tagrau syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik menurut Allah, dan boleh jadi kamu suka sesuatu padahal kata Allah itu adalah buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu hari ini, besok dan yang akan datang, sedangkan kita tahunya hari ini saja. Maka ada doa yang ditunda. Kenapa? Karena Allah tahu betul kalau sekarang dikabulkan, boleh jadi kita kemudian akan menjadi orang yang jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari kebahagiaan akhirat, padahal dunia hanya setetes adanya. Yang ketiga, cara Allah menjawab doa adalah dengan cara mengganti permintaannya. Allah ganti dengan B. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita tahu betul anatomi kita, faham betul karakteristik kita. Kalau Allah memberikan B sesuai apa yang kita minta, padahal karakteristiknya tidak cocok dengan yang B tadi, maka ada mudarat di dalamnya. Maka Allah tidak ingin. Allah sayang kepada kita, maka Allah ganti, Allah kasih C. Kenapa? C itu cocok dengan karakteristik kita. Nah, kemudian yang keempat, cara Allah menjawab doa kita adalah dengan menghindarkan musibah-musibah besar. Permohonannya mungkin adalah hajat-hajat terkait dengan materi, tapi Allah ganti dengan kesolehan misalnya. Allah ganti dengan kita senang dan cinta dengan tahajud misalnya. Itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Allah ganti dengan sholat sunnah 2 rakaat setiap subuh, di mana kita diberikan oleh Allah hidayah untuk sholat subuh berjamaah terus. Rakaatani minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih mahal, lebih besar, lebih hebat daripada dunia dan seluruh isinya. Dan yang kelima, cara Allah menjawab doa orang-orang beriman adalah dengan cara menyimpannya untuk di akhirat nanti. Dalam satu riwayat disebutkan, ada orang yang amalnya enteng-enteng saja, amalnya kelas cecerek lah, kayak model saya. Tapi kemudian begitu nanti di akhirat, dia tercengang-cengang. Kenapa? Karena keputusan Allah dan para malaikat, si hamba tersebut ternyata masuk surga. Dan dia kebingungan, loh, amal saya kira-kira 1 kilo, kebaikan saya kira-kira 2 kilo, syarat masuk surga 6 kilo, loh kok saya bisa masuk surga? Lalu dibukalah file kita, dan ternyata amal-amal yang memperberat memasukkannya ke surga adalah doa-doa kita yang di dunia, yang dipintakan siang dan malam tapi belum dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena sengaja Allah simpankan buat di surga nanti. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah, bahwa doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah, kalau tidak di dunia insya Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan Ramadan ini merupakan syahrul doa. Silahkan mohon dan minta hajat apa saja yang baik, urusan dunia dan akhirat, dan Allah di bulan ini amat sangat dekat dengan kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.